Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal latihan PAS Biologi kelas 12 IPA IPS Lintas Minat part yang kedua. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 12, berikut ini gambar oogenesis yang terjadi dalam ovarium. Proses yang terjadi pada tahap 1 adalah yang pertama itu adalah oogonium 2N, kemudian yang satu itu adalah oosit primer 2N, kemudian yang dua oosit sekunder N, kemudian ovum N. Pilihan A, oosit primer bermitosis membentuk oosit sekunder dan badan polar primer dengan kromosom haploid. Bukan ya, salah ya, pernyataan yang A salah. Kemudian yang B, oosit primer bermeosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan polar primer dengan kromosom haploid. Betul ya, ini jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lihat opsi C, ootit bermeosis membentuk ovum primer dan ovum sekunder dengan kromosom diploid. Salah ya, untuk ovum kromosomnya haploid. Yang D, oosit sekunder bermitosis membentuk dua ootit dengan kromosom haploid. Jadi kalau mitosis pasti akan menghasilkan sama-sama diploid. Kemudian yang E, oosit primer bermeosis kemudian bermitosis membentuk oosit sekunder dan badan polar primer yang haploid. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang B. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya, nomor 13. Berdasarkan gambar percobaan di bawah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses tersebut ini adalah percobaan Ingenhousz ya, di mana menunjukkan ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan air. Jadi pernyataannya yang A diperlukan H2O dan hidrila, yang B diperlukan cahaya dan air, C diperlukan CO2 dan cahaya, yang D diperlukan cahaya dan oksigen, dan yang E dihasilkan oksigen dan air. Jadi kesimpulan pada nomor 13 ini jawabannya adalah yang E, dihasilkan oksigen dan air. Oke, kita akan bahas nomor 14. Berikut ini data-data yang ditemukan pada sel-sel yang sedang membelah. Yang pertama adalah kromatid berjajar di bidang ekuator. Yang kedua, selaput inti melebur gelendong terbentuk. Yang ketiga, kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid. Yang keempat, terjadi invagnasi membran plasma. Yang kelima, kromosom homolog saling berpasangan. Tahap profase pada mitosis terdiri dari pernyataan nomor berapa saja. Pilihan gandanya yang A adalah 1, 2, dan 3, yang B 1, 4, dan 5, yang C 2 dan 3, yang D 2, 4, dan yang E 2, 3, dan 5. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang satu, kromatid berjajar itu adalah metafase, kemudian selaput inti melebur itu adalah profase, kemudian yang ketiga kromosom menduplikasi menjadi kromatid adalah profase, yang keempat terjadi invagnasi membran plasma itu adalah telofase, dan yang kelima kromosom homolog saling berpasangan. Ini harusnya profase ya, mohon maaf itu salah ketik menjadi metafase. Maka nomor 14 jawabannya yang E, 2, 3, dan 5. Oke, kita bahas nomor 15. Urutan yang benar dari peristiwa mikrosporogenesis berikut ini adalah, kita lihat pilihan gandanya. Yang A itu adalah mikrospora, sel induk mikrospora menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Yang B, sel induk mikrospora menjadi mikrospora menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Yang C, sel vegetatif menjadi inti generatif, sel induk mikrospora dan mikrospora. Yang D, sel induk mikrospora menjadi inti generatif menjadi inti vegetatif menjadi mikrospora. Yang E, inti generatif dan vegetatif menjadi inti induk
mikrospora, sel induk mikrospora dan mikrospora. Oke, dari urutannya maka jawabannya yang B, sel induk mikrospora, inti vegetatif dan inti generatif. Oke, kita bahas nomor 16. Faktor utama yang mempengaruhi perkecambahan biji adalah. Jadi di sini ada pilihan ganda di mana A adalah gravitasi, cahaya, dan tanah, yang B pH, derajat keasaman, cahaya, dan hormon, yang C gen, hormon, dan nutrisi, yang D air, suhu, cahaya, dan oksigen, yang E itu tanah, suhu, dan gen. Yang ditanyakan adalah faktor utama, maka jawabannya yang D air, suhu, cahaya, dan oksigen. Oke, kita bahas nomor 17. Sesudah berlari kencang, otot kaki akan terasa nyeri dan lelah. Hal ini disebabkan oleh apa? Nah, pilihan gandanya bisa kita lihat. Yang A adalah respirasi aerob dan dihasilkan asam pirufat. Kemudian ada pilihan yang B adalah respirasi anaerob dan dihasilkan etanol. Kemudian yang C, tidak terjadi respirasi sehingga kekurangan darah. Kemudian pilihan ganda yang D, respirasi anaerob dan dihasilkan asam laktat. Kemudian pilihan ganda yang E, respirasi anaerob dan dihasilkan asam pirufat. Jadi nomor 17 jawabannya adalah yang D, respirasi anaerob dan dihasilkan asam laktat. Oke, kita akan bahas nomor 18. Bila genotip gamet makhluk hidup diantaranya A besar, B besar, C besar, A, B, C, A kecil, B besar, C kecil, A, B, C, dan A, B, C, maka genotip individu tersebut adalah, oke, kita akan melihat bahwa jumlah gamet yang ada itu ada 6, kemudian 6 itu mendekati 8, di mana 8 itu rumusnya adalah 2 dipangkatkan 3, maka 3 ini merupakan sifat beda. Jadi kita lihat yang mempunyai 3 sifat beda, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita akan bahas nomor 19. Jika rantai DNA yang siap ditranskripsi adalah TTC, GCT, GAT, CA, dan AGA, mRNA yang terbentuk adalah. Nah, ini di sini ada pilihan ganda. Kita akan cari bahwa pada soal ternyata dilihat ada apa yang dicari adalah yang diketahui adalah siap ditranskripsi ya DNA-nya, kemudian yang dicari adalah mRNA. Jadi ini adalah pasangannya tapi di RNA. Misalnya TTC itu pasangannya AAG, kemudian ada GCT itu pasangannya adalah CGA, kemudian GAT pasangannya adalah CUA, kemudian ACA pasangannya adalah UGU, kemudian ada AGA maka pasangannya adalah UCU. Jadi kalau kita lihat pilihan ganda nomor 19 jawabannya adalah yang A. Nah, kita akan bahas nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 2 tabung di mana dihubungkan. Kemudian tabung A itu diisi glukosa, air, dan ragil. Kemudian tabung B itu diisi air kapur dan ditetesi fenolftalein. Setelah 30 menit terjadi perubahan warna pada tabung B dari merah muda menjadi jernih. Perubahan warna tersebut karena apa? Oke, kita lihat pilihan gandanya. Yang A adalah peningkatan suhu yang terjadi di tabung A, ini bukan. Kemudian yang B, terbentuknya etanol dari proses fermentasi yang terjadi di tabung A. Kemudian yang C, terbentuk energi dalam
untuk ATP, kemudian yang D itu adalah penurunan suhu yang terjadi di tabung B, kemudian yang E adanya CO2 sebagai hasil fermentasi masuk ke dalam tabung B. Jadi jawabannya yang E ya, karena pada tabung A itu terjadi proses fermentasi alkohol yang hasilnya adalah 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Kemudian pada tabung B diisi air kapur. Ternyata air kapur tersebut berubah menjadi jernih karena adanya reaksi antara air kapur. Maka jawabannya yang E. Oke, demikian tadi pembahasan soal latihan PAS part 2 kelas 12 IPA IPS lintas minat. Selanjutnya kita akan membahas soal PAS biologi part 3 kelas 12 IPA IPS lintas minat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.